Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, dukungan terhadap pasangan calon Bupati Jember nomor urut 2 Muhammad Fawaid Joko Susanto atau Gus Jos semakin mengalir. Dukungan kali ini datang dari para pengusaha Tionghoa yang menganggap visi dan misi pasangan Gus Jos sejalan dalam program peningkatan investasi di Kabupaten Jember. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya pamit undur diri. Sampai jumpa. Deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Bupati Jember Muhammad Fawaid Joko Susanto atau Gus Jos kini dinyatakan langsung oleh para pengusaha Tionghoa yang berlangsung di Posko Rumah Cinta, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, Rabu malam. Dalam dukungannya, para pengusaha Tionghoa ini berkomitmen mensukseskan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Gus Jos yang dinilai visi dan misi program kerja dapat sejalan dengan harapan masyarakat Jember, terlebih pada pengusaha muda. Tak hanya itu, para pengusaha Tionghoa ini juga berkomitmen serta bersedia menjadi duta investasi untuk Kabupaten Jember agar dapat menjadi lebih maju dan ekonomi masyarakat terus meningkat. Bahkan mereka berharap pasangan Gus Jos dapat diberi amanah rakyat memimpin Kabupaten Jember agar program terobosan bagi semua pelaku usaha dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Saya rasa sudah saatnya Jember punya pemimpin baru, pemimpin yang punya terobosan-terobosan yang sebelumnya belum ada. Jadi dari diskusi yang tadi berlangsung sangat gayeng dua arah, ya kan? Jadi terjadi tanya jawab, banyak sekali solusi-solusi yang dipaparkan. Jadi keunggulan-keunggulan daripada paslon 02 ini punya langkah-langkah khusus yang konkret yang sudah terjawab tadi di pertemuan supaya kita semua bisa bersinergi dan penghasilan kita meningkat. Sementara itu, calon Bupati Jember nomor urut 2 Muhammad Fawaid atau yang akrab disapa Gus Fawaid mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar kondisi perekonomian di Jember masih stagnan. Selain itu, Gus Fawaid menilai jika dari data yang disampaikan pengusaha Tionghoa, investasi sektor real di Jember menurun drastis hingga 51%, sehingga hal tersebut berdampak pada angka pengangguran yang tinggi serta sedikitnya lapangan kerja. Ketika investasi di Jawa Timur naik, investasi di Banyuwangi naik, investasi di Lumajang dan Situbondo naik, justru di Jember turun, dan turunnya nggak main-main loh, 51 sekian persen turunnya. Karena penurunan sektor investasi sektor real ini, maka lapangan pekerjaan tidak terbuka. Maka tidak heran pengangguran kita masih tinggi. Kemiskinan dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2023, 19 kan lewatnya Bu Faida tuh, 23 hari ini itu justru mengalami kenaikan. Kenapa? Karena salah satu instrumen untuk mengatasi itu adalah investasi di sektor real. Nah, melihat itu maka kami mencoba berdiskusi dengan para pengusaha, para investor di sektor real yang beliau-beliau ini adalah putra daerah Kabupaten Jember. Kami ingin mengajak beliau-beliau ketika Allah takdirkan saya jadi bupati untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Kabupaten Jember, dan saya berharap beliau-beliau menjadi duta investasi bagi Jember, mengajak para pengusaha-pengusaha di luar Jember juga datang ke Jember berinvestasi di Jember, sehingga harapan kami investor dari Jember dan di luar Jember bisa semakin banyak yang menanamkan modal di Jember, berinvestasi di Jember, dengan harapan lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa ditekan, dan juga kemiskinan bisa ditekan lebih kecil lagi. Selanjutnya, Gus Fawaid berkomitmen jika terpilih dan ditetapkan memimpin Jember, dirinya akan memberikan jaminan bagi investor dalam kemudahan perizinan, pengoptimalan Bandara Noto Hadinegoro, perbaikan infrastruktur, serta memberikan solusi akses jalan yang kerap mengalami kemacetan. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.